Bab 012. Tiba hari H pernikahan Kendra dan Viana. Viana tampak sangat gugup. Mary, Sally dan Kinar menemani Viana di ruang rias. Tiba-tiba tim WO menginformasikan kalau Kendra sudah hadir di pelaminan. Bukan hanya Viana yang merasa gugup, tapi ketiga sahabatnya juga terlihat sangat gugup. Ayo Vina, kita akan mengantarmu ke sana. Ketiga sahabat Viana menuntun Viana menuju pelaminan. Semua mata tertuju pada pengantin yang begitu cantik, terdengar pujian-pujian dari tamu undangan yang terlontar kepada kedua mempelai. Kendra menatap Viana dengan penuh cinta, dia benar-benar ingin segera menghampiri Viana. Namun Tuan dan Nyonya Leonard menahannya. Viana tiba di pelaminan, mereka duduk berdampingan. Penghulu menuntun mereka untuk mengucapkan ijab kabul hingga saksi mengatakan, sah. Mereka saling mengucapkan janji suci kemudian Kendra memberikan mas kawin kepada Viana. Tim fotografer menuntun mereka untuk foto bersama. Tamu undangan semakin banyak hingga Kendra dan Viana benar-benar kelelahan. Istirahat dulu sayang, nanti malam kita akan melangsungkan pesta lagi, Kendra berbisik di telinga Viana. Pesta lagi kak. Iya pesta malam pertama kita, pipi Viana terasa memanas, wajahnya terlihat memerah. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang terus memperhatikan mereka. Kevin dan Vira menuju pelaminan, Mary, Sally dan Kinar sangat khawatir. Kevin menyalami Kendra, selamat ya bro, Kendra hanya menganggukkan kepalanya. Tiba saatnya Kevin menyalami Viana, selamat ya. Semoga langgeng, Viana sangat takut mengingat kejadian sebelumnya, namun Kendra segera merangkul bahu Viana. Terima kasih kak, Kevin pun meninggalkan gedung pernikahan tersebut. Vira yang mengetahuinya berusaha untuk mengejarnya. Kevin memasuki mobil dan menjalankannya dengan kecepatan sangat tinggi. Kevin oh, Vira berteriak memanggil Kevin berharap Kevin mendengarnya. Namun nihil, mobil Kevin semakin menjauhinya. Dasar brengsek, beraninya dia meninggalkan aku di sini. Apa dia lupa kalau aku sedang mengandung anaknya? Kamu yakin dia anaknya? Suara yang sangat familiar di telinga Vira. Vira memberontak ketika pemilik suara tersebut memeluknya dari belakang. Lepaskan aku. Halo boy, Daddy merindukanmu, Franz mengelus perut Vira yang membuncit. Dia bukan anakmu, Vira menghempaskan lengan Franz. Ayolah Hani, aku merindukanmu. Aku merindukan keliaranmu. Aku juga yakin Boy ingin bertemu denganku. Jangan mimpi, kita sudah selesai, Vira hendak meninggalkan Franz, namun Franz membawa Vira dalam pangkuannya. Lepaskan, tolong, namun tidak ada yang mendengar mengingat suasana di sana sangat sepi. Franz membawa Vira ke apartemen miliknya. Hani, kamu juga merindukanku bukan? Aku berikan dua pilihan, pertama kamu tetap melayaniku dan kamu berstatus sebagai suami Kevin. Atau yang kedua, aku tetap akan melayaniku dan Kevin akan menceraimu. Vira terkejut mendengar perkataan itu. Akhirnya acara pesta pernikahan Kendra dan Viana selesai. Mereka sekarang sedang berat di kamar VVIP hotel milik Kendra. Viana sedang membersihkan riasan di wajahnya sedangkan Kendra sedang membersihkan diri di kamar mandi. Setelah semua riasan selesai dibersihkan Viana kebingungan kenapa Kendra belum kembali juga dari kamar mandinya. Viana memutuskan untuk mengetuk kamar mandi. Kak, apa baik-baik saja? Tidak ada jawaban dari Kendra, Viana mulai khawatir, kak kenapa lama sekali? Masih tidak ada jawaban dari Kendra. Viana pun mencoba membuka pintunya dan ternyata tidak dikunci. Viana memasuki kamar mandi karena khawatir. Tidak ada siapapun di sana, mana kak Kendra? Apa dia sudah keluar? Ah mungkin tadi aku tidak menyadarinya karena fokus untuk membersihkan riasanku, Viana memutuskan untuk segera mandi. Dia menyiapkan air hangat di batub dan membuka semua pakaiannya, namun tiba-tiba seseorang memeluknya dari belakang, lepaskan aku, lepaskan aku. Tolong kak Kendra, Viana menjerit dengan sangat kuat. Aku hanya memelukmu dan kamu sudah menjerit seperti ini, Viana merasa tenang karena suara yang dia dengar adalah milik Kendra.
Aku kaget Kak. Kamu dari mana saja? Fiana membalikkan badannya. Kendra membelalakan matanya, dia benar-benar menikmati pemandangan yang ada di depannya. Fiana merasa heran, kenapa Kak? Aku bertanya padamu, Kendra semakin membuka matanya, sangat indah. Apa? Apanya yang indah? Tiba-tiba Fiana menyadari kalau dirinya tidak memakai sehelai benang pun, keluar Kak keluar, namun bukannya keluar, Kendra malah mengangkat tubuh Fiana ke dalam batu. Aku malu Kak, wajah Fiana memerah. Kenapa malu? Aku sudah melihatnya, tuh aku melihatnya kan, Kendra membuka matanya lebar-lebar, Fiana mencoba menutup tubuhnya dengan tangannya. Tanpa pikir panjang Kendra membuka seluruh pakaiannya dan bergabung bersama Fiana. Pagi hari Fiana merasa tubuhnya sangat nyeri. Dia tidak bisa kemana-mana selain tempat tidur. Kak aku lapar, Fiana mencoba membangunkan Kendra. Kak bangun, namun tiba-tiba Kendra menggulingkan tubuh Fiana dan menindihnya. Aku juga lapar sayang. Aku ingin memakanmu lagi, kemudian menciumi leher Fiana. Kak, kamu kuat sekali. Aku akan melayanimu kembali, tapi aku ingin makan dulu, Kendra menghentikan aksinya. Baiklah aku akan memesankan makanan, karena Kendra memang melarang karyawan hotel datang ke ruangannya kecuali dia yang meminta. Saat ini Vira masih berada di apartemen milik Franz, dia benar-benar disekap, namun Kevin sama sekali tidak mencarinya. Kamu kemana Kev? Kenapa tidak mencariku? Vira mulai menangis. Sedangkan Kevin sedang tidak sadarkan diri di sebuah nightclub. Kevin menghabiskan waktu semalaman dengan berminum minuman. Sejak berpisah dari Fiana, Kevin sering menghabiskan waktu di sana. Franz kembali menghampiri Vira dan membelai wajahnya, bagaimana? Kamu sudah dapat memutuskan. Apa maumu? Aku akan memberikan berapapun permintaanmu. Vira menepis tangan Franz. Aku ingin tubuhmu, aku benar-benar merindukanmu. Apalagi dengan keadaan seperti ini, tubuhmu menjadi jauh lebih seksi. Aku benar-benar merindukan aksimu di atas ranjang. Apa jaminanmu kalau kau tidak akan memberitahu Kevin? Aku tidak mungkin melaporkan jika kau memuaskanku babi. Franz bibir Vira. Baiklah, tapi aku tidak akan memaafkanmu jika kamu tidak menepati janjimu, Vira mengancam. Kemudian hatinya bergumam, lagian aku juga tidak puas dengan laki-laki L itu. Aku ingin yang lebih. Aku membutuhkan itu. Tentu saja babi, aku akan memuaskanmu. Aku tahu wanita hamil mengalami perubahan hormon yang cukup tinggi. Pagi hari Vira kembali ke rumah, dia tidak mendapati Kevin dimanapun. Di mana dia? Vira akhirnya merebahkan dirinya di atas ranjang, mengingat kejadian semalam bersama Franz membuatnya tersenyum senang. Seharusnya aku melakukan ini sejak dulu. Aku tidak akan tersiksa seperti ini, Vira akhirnya memejamkan matanya karena lelah. Malam hari Kevin baru sampai di rumahnya, dari mana kamu? Kamu tidak menguntit dia di malam pertamanya kan? Kevin yang masih dalam keadaan mabuk mencengkram lengan Vira, apa urusanmu? Sejak kapan kamu peduli padaku? Kamu hanya peduli pada uangku. Tentu saja sayang aku peduli padamu, kau adalah ayah dari anak yang ada dalam kandunganku, Vira bergelayut manja. Bahkan sekarang aku ragu, apakah anak yang kamu kandung adalah anakku? Kevin menatap Vira tajam. Apa maksudmu sayang? Tentu saja dia adalah anakmu, buah cinta kita. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Bukankah sudah lama kita menantikan kehadirannya? Vira mencoba meyakinkannya. Semalam aku pulang dan tidak menemukanmu, aku pun kembali ke gedung pernikahan untuk menjemputmu tapi kamu tidak ada di manapun. Apa jangan-jangan kamu yang justru menguntuitnya? Katakan, di mana kamu semalam? Vira menjadi kebingungan, bagaimana dia harus menjelaskan kepada Kevin. Dan aku mendengar, seseorang datang untuk menjemputmu, mata Kevin sudah memerah, tangannya mengepal. Katakan kepadaku, siapa dia? Atau aku sendiri yang akan mencari tahu siapa dia? Kevin meninggalkan Vira yang hanya mematung, dia benar-benar ketakutan mengingat Kevin yang mulai curiga kepadanya.
Jika dia menjauhi Franz maka dia akan kehilangan Kevin, begitupun jika dia masih berhubungan dengan Franz, dia akan tetap kehilangan Kevin. Mengingat hal itu membuat Vira ambruk dan menangis. Hari-hari terus berlalu seperti biasa, Kendra sudah kembali dengan aktivitas biasanya begitu pula dengan Viana. Viana memutuskan untuk tetap bekerja karena dia akan merasa jenuh jika seharian berada di apartemennya. Namun Viana bekerja sebagai sekretaris pribadi Kendra sehingga bekerja di ruangan Kendra. Tentu saja Viana menolak, namun karena berbagai alasan akhirnya Viana menyetujui keputusan Kendra. Tiba di kantor Kendra muntah-muntah, Viana begitu kebingungan, apa mungkin dia mengalami mabuk kendaraan. Mengingat mereka baru saja kembali dari honeymoon di Paris. Viana mengusap punggung Kendra berharap bisa membantunya, baik kan kak? Masih mual. Hoek, Kendra kembali muntah. Viana mengoleskan minyak angin ke tubuh Kendra, namun justru Kendra semakin mual. Sayang, apa yang kamu berikan? Kenapa sangat bau? Ini minyak angin bie, Hubi, aku rasa kamu masuk angin karena perjalanan. Tapi ini sangat bau sayang. Hoek. Viana semakin kebingungan, minyak anginnya sudah menempel di tubuhmu bie, bagaimana? Viana akhirnya menyiapkan air panas untuk membersihkan tubuh Kendra. Kendra membuka seluruh pakaiannya dan Viana membantu membersihkan tubuh Kendra. Sayang, jangan gunakan sabun itu, bau sekali, Kendra menutup hidungnya. Viana membersihkan sabun di tubuh Kendra. Kendra memasuki kamar yang ada di ruangannya. Viana kembali membantu memakaikan baju Kendra. Sayang, ada baju lain tidak? Kenapa? Apa baju ini terlihat jelek? Viana membeberkan baju tersebut. Jangan dekatkan baju itu denganku, bau sayang, Kendra memelas. Viana benar-benar heran, kenapa dengan Kendra? Viana membatalkan semua agenda Kendra hari ini, dia ingin Kendra beristirahat seharian. Pulang aja yuk kak. Aku sudah baikkan sayang, Kendra sudah terlihat sangat baik. Tapi tadi kamu muntah-muntah, aku khawatir kamu kecapean. Lebih baik kamu hubungi OB, minta dia antarkan rujak mangga ke sini. Aku ingin yang segar-segar. Apa? Tapi ini baru pukul 9 pagi, bagaimana mungkin kamu makan itu? Sayang, aku mau itu. Boleh ya sayang. Kendra memelas. Baiklah, tapi makan nasi dulu. Sejak pagi kamu belum makan nasi dan kamu mengeluarkan semua yang ada di dalam perutmu. Sayang. Baiklah, Viana mengalah dan menghubungi OB. Kendra menghabiskan rujak mangga dengan sangat lahap. Viana terkejut saat melihat piring yang semula penuh dengan rujak buah kini kandas tidak tersisa. Terima kasih sayang, ini sangat enak. Enak kak. Itu sangat masam, Viana memang mencicipi beberapa potong mangga namun dia tidak kuat dengan rasanya yang masam. Setelah menghabiskan rujaknya, Kendra terlihat lebih segar bahkan bekerja dengan normal, tidak ada tanda-tanda sakit atau apapun itu. Jam makan siang. Sayang, aku ingin nasi padang ya, Kendra masih menatap layar laptop. Oke bie aku pesankan ya. Setelah makanan datang Kendra mencicipinya, namun tiba-tiba, kok tidak enak ya yang? Apa ini bukan nasi padang yang biasa? Ini aku pesan dari tempat biasa kok bie, nih ada struk pembayarannya juga. Ah mungkin ini palsu sayang, nama yang sama tapi aku yakin ini palsu. Rasanya tidak enak, ini enek yang. Cobain deh, Kendra menyuapi nasi KR pada Viana. Enak kok Hubi, ini seperti biasa. Ini nasi padang palsu sayang. Ih kamu aneh deh kak, sejak kapan nasi padang ada yang palsu? Viana mengabaikan Kendra yang masih tetap mencicipi nasi padang dan berkata bahwa nasi padang tersebut palsu. Hari ini rumah sakit Z Hospital sedang sibuk dikarenakan Vira yang hendak melahirkan. Semua dokter dan perawat bersiap di depan ruangan Vira. Apa dia akan baik-baik saja? Kevin yang panik bertanya kepada salah satu dokter yang ada di sana. Tentu dia akan baik-baik saja tuan, hanya saja nyonya muda ingin melahirkan secara normal sehingga kita hanya bisa menunggu hingga pembukaannya sempurna. Pembukaan sempurna.
Pembukaan apa itu? Wajah dokter tersebut memerah, itu tuan. Pembukaan tempat bayi keluar. Apa? Dari sana dia akan keluar. Bagaimana mungkin? Apa itu cukup? Kevin menunjuk area sensitif Vira. Dokter semakin memerah, namun Vira kembali berteriak ketika merasakan kontraksi yang semakin sering. Sayang, aku sakit. Vira menggenggam erat lengan Kevin. Dokter, dia sakit. Berikan dia obat pereda sakit. Maaf tuan, tapi itu adalah bentuk dari kontraksi. Tidak ada kebat untuknya. Jangan banyak bicara sayang, aku benar-benar tidak kuat. Vira semakin mencengkeram lengan Kevin. Kevin mengelus kepala Vira yang penuh dengan keringat. Kuat sayang, kamu pasti kuat. Dasar laki-laki, ingin punya anak tapi tidak ingin merasakan sakitnya. Vira semakin meracau. Seorang suster berkata kepada Dokter Mila, pembukaan hampir sempurna dokter, namun sepertinya bayinya tidak mendorong kembali. Dokter Mila memberikan instruksi kepada Vira, Nyonya tolong jangan dulu mengedan, bayi tidak mendorong kembali dan jika Anda memaksanya keluar maka akan berbahaya bagi Anda dan bayinya. Tapi sakit dokter, keluarkan bayi ini. Aku sudah tidak kuat, Vira kehabisan tenaganya. Suster, cek pembukaannya, Dokter Mila memerintahkan. Sudah 9 dokter. Kita ambil tindakan B, siapkan alat. Dokter Mila memasukkan sesuatu ke dalam rahim Vira dan membantu bayi untuk segera keluar dikarenakan ketuban yang terus-terusan keluar. Alat apa itu? Kenapa kamu memasukkan alat itu? Kevin protes kepada Dokter Mila, namun salah satu suster mencoba untuk menenangkannya. Itu alat bantu untuk mengeluarkan bayi tuan, Nyonya muda sudah kehabisan tenaga jadi kita menggunakan alat bantu tersebut. Oke lakukan yang terbaik, aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada mereka. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi, Kevin melihat ke arah suara dengan haru kemudian kembali menatap Vira. Namun tiba-tiba Vira kehilangan kesadarannya. Emergensi. Dokter Mila memberikan isyarat kepada perawat di sana. Perawat di sana membawa bayi Kevin ke ruangan bayi dan membawa Kevin keluar ruangan. Ada apa ini? Kenapa dengan Vira? Kevin terlihat panik. Nyonya muda kehilangan kesadaran dan ada pendarahan dari dalam rahimnya. Kevin kembali terlihat panik. Bagaimana ini? Tidak mungkin bayi itu harus kehilangan ibunya. Sayang, bertahanlah demi aku, demi anak kita, Kevin menangis di ruang tunggu. Dokter meminta Kevin untuk datang ke ruangannya. Maafkan saya tuan, Daya ingin Anda menandatangani surat Kevin operasi ini. Apa yang terjadi? Kevin menatap tajam pada dokter tersebut. Nyonya Vira mengalami pendarahan hebat, beruntung kami segera mengambil tindakan terhadap bayinya sehingga bayinya dapat lahir dengan selamat. Tetapi, kenapa? Kami harus mengangkat rahim dari Nyonya Vira. Apa? Jadi dia tidak bisa hamil lagi. Benar tuan, itu demi keselamatan Nyonya Vira. Kevin tampak menangis dan terlihat frustasi. Selamatkan dia apapun yang terjadi, Kevin menekan setiap katanya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, namun kami memerlukan Kevin dari Anda sebagai suami dari pasien. Kevin pun menandatangani semua berkas yang dia terima. Setiap pagi setelah bangun tidur Kendra selalu mengalami mual muntah. Seperti saat ini, Kendra sedang berada di kamar mandi yang dibantu oleh Viana. Ke dokter Yubie, aku khawatir. Tidak apa-apa sayang, nanti juga baikan. Tapi lihat dirimu Bie, kamu terlihat begitu pucat, Viana menatap Kendra. Nanti juga baikan sayang, paling 1 jam lagi, ya Kendra selalu mual muntah setiap bangun tidur hingga pukul 10. Setelahnya dia akan terlihat segar kembali bahkan hampir setiap malam Kendra mampu menggempur Viana. Dia juga merasa heran dengan penyakit yang dideritanya, namun Kendra bersikukuh untuk tidak berangkat ke dokter. Namun karena sudah seminggu Kendra mengalami seperti ini, terpaksa dia mengikuti perintah Viana untuk memeriksakan diri ke rumah sakit. Kendra dan Viana berangkat ke rumah sakit El Hospital, di sana Kendra memeriksakan diri ke dokter Vian, dokter keluarga.
Apa keluhan Anda Tuan Muda? Dokter memeriksa detak jantung Kendra, tekanan darah dan suhu tubuh. Tidak ada masalah sama sekali. Dia mengalami mual dan muntah yang sangat hebat dokter. Sudah seminggu dia mengalami hal tersebut. Viana menjelaskan. Begitu. Mari kita cek Tuan Muda. Dokter Vian memeriksa pencernaan Kendra dan tetap saja tidak ada masalah. Coba Anda jelaskan lebih detail kronologi ini Nona. Dokter Vian menunggu penjelasan Viana.